Dan itu memang cukup aneh sih, sejak ada JMV Max ini, jujur aja, makanya tadi di awal saya bilang ini cukup berat, cukup kompleks, karena sejak ada JMV Max, itu beriklan menjadi lebih sulit. Di 7 hari terakhir nggak ada perubahan, berarti harusnya ini sudah dinaikkan sudah cukup lama. Tetapi kenapa tidak ada traffic sama sekali? Akhir-akhir ini memang banyak kejadian seperti ini sih. Bahkan saya ada klien yang satu kali klik itu Rp3.000 settingnya ya, Rp3.000. Tetapi nggak ada traffic. Dan itu memang cukup aneh sih. Sejak ada JMV Max ini, jujur aja, makanya tadi di awal saya bilang ini cukup berat, cukup kompleks. Karena sejak ada JMV Max, itu beriklan menjadi lebih sulit. Sebelum saya lanjutin ini, saya mau jelasin, kenapa kok menjadi lebih sulit? Analoginya begini, ketika mayoritas seller di Shopee itu berjualan, lalu beriklan dengan JMV Max, kan mereka nggak set tuh, ROAS-nya juga nggak di-set, apalagi yang otomatis ya. Jadi benar-benar pasrah. Kadang dapat ROAS-nya bagus sekali, bisa di atas 50 bahkan, atau ROAS-nya cuma 0, secara grafik pasti nggak konsisten. Nah, kalau kita ambil rata-rata ROAS-nya itu nggak terlalu bagus gitu. Misal ada 100 orang yang beriklan pakai JMV Max dan ROAS-nya itu rendah. ROAS-nya cuma 2 sampai 3 kali. Lalu teman-teman mau melawan mereka, kepingin ROAS-nya lebih bagus. 1 lawan 100 gitu. Kira-kira akan dapat traffic nggak? Nah, analoginya seperti itu. Nangkep ya teman-teman ya. Ketika yang lain pakai JMV Max, lalu ROAS-nya hancur, dan kita mencoba setting manual, ataupun kita pakai JMV Max ROAS, tetapi di set ROAS-nya 5 atau 7, mungkin nggak bisa menang. Mungkin nggak teman-teman itu bisa menang lawan yang ROAS-nya pasrah, cuman 2 atau 3 tadi. Nah, tingkat kesulitannya ada di situ. Kita harus benar-benar jeli untuk setting iklannya, agar setidaknya kita bisa memanfaatkan celah mereka yang nggak ngerti beriklan. Saya ngajarin iklan itu semakin hari semakin sulit sih sebenarnya, karena persaingannya lawan JMV Max itu. Nah, kita balik lagi. Di sini beberapa kata kunci ini tidak menghasilkan sekalipun peringkatnya bagus. Yang belum dicoba adalah, ini kata kunci cukup panjang sih, plastic packing 25 kali 35. Seharusnya ini ditaruhnya di spesifik. Kata kunci yang cocok untuk dipakai di luas itu, yang paling basic adalah ya pakai 2 kata atau 3 kata aja. Tapi kalau kata kata satu kalimat itu sudah panjang jumlah katanya, teman-teman coba di spesifik aja. Karena plastic packing ini juga udah dipakai di atas sih, plastic packing. Nah, ini plastic packing cuma ditambahin ukuran. Begitu juga yang seterusnya. Jadi bisa dicobanya diubah ke spesifik semua, lalu dicek beberapa hari ke depan. Paling cepat 4 hari. Kalau saya menganjurkan tetap 7 hari. Setelah perubahan, jangan buru-buru besok dicek kok nggak menghasilkan lalu bingung dan diubah lagi. Jangan. Sebisa mungkin paling cepat itu 7 hari. Kalau buat saya ya 4 hari agak kelihatan lah, tapi paling aman 7 hari. Kenapa? Karena behavior orang belanja itu berbeda. Ada yang behaviornya, saya belanjanya cuma weekend. Gitu. Dan kalau teman-teman setting di hari Senin, lalu hari Selasa sudah worry, sudah khawatir kok nggak ada traffic. Ya belum tentu, karena orang belanjanya di hari Sabtu atau Minggu. Gitu. Jadi harus tahu iklan itu dijalankan 1 minggu dulu, baru kita otak-atik. Kalau cuma pantau ya silahkan harian. Tapi kalau diubah-ubah, sering diubah, nggak dianjurkan sih.
Itu juga karena kalau sering diubah ya, kalau sering diubah algoritmanya belum, kalau orang bilang belum sempat panas gitu. Sebenarnya belum, bukan secara logika bukan belum panas, tetapi ya itu tadi behavior orang belanja itu kan berbeda-beda. Termasuk juga kalau produk hero kita kosong, produk hero itu nggak boleh kosong, karena ketika produk hero kosong, terus misal ada jeda 2 minggu sampai 1 bulan gitu ya, lalu produknya diisi lagi, ada stok lagi, belum tentu loh iklannya akan berjalan seperti sebelumnya. Jadi ketika iklan itu sudah berjalan dan mendapatkan momentum yang bagus, jangan sampai produk itu kosong. Ya balik lagi, kalau orang bilang kan, wah nunggu panasnya lama. Sebenarnya bukan nunggu panas, ketika dapat momentum, orang setiap kali belanja, Shopee kasih trafficnya lari ke toko kita. Karena sudah ada momentum itu tadi. Shopee pasti suka toko yang mempunyai traffic tinggi. Kalau trafficnya rendah, ya pasti bukan prioritas. Nah, ketika stok hero itu kosong, orang berbelanjanya pasti ke toko lain. Benar nggak? Toko lain atau toko kompetitor kita. Mereka yang trafficnya lebih tinggi. Ini lebih disukai Shopee nih. Berarti stoknya stabil. Sedangkan toko kita yang tadi stoknya bagus, ternyata kosong. Ya seperti ke riset lagi dari awal. Dan itu akhir-akhir ini banyak sekali saya temui di klien-klien kami di Gaspol. Makanya paling diwanti-wanti adalah hero produk itu jangan sampai kosong. Ketika hero produknya kosong, penjualannya sudah luar biasa, lalu sempat kosong. Apalagi yang produknya impor nih biasanya. Akhir-akhir ini impor kan banyak terkendala ya. Nah, yang produknya impor tuh riskan kalau stoknya nggak kuat. Jadi ini bisa dicoba ke spesifik semua, lalu kita pantau 7 hari. Diharapkan secara traffic juga bisa dikejar ke ya seratusan lah, seratusan klik per hari. Ini yang punya toko lagi keluar, jadi saya nggak bisa tanya ke yang punya toko. Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak dari case ini dulu? Ya, kata kuncinya, ya, kata kunci yang dipakai ini ada minimal nggak? Oh, menentukan kata kunci bagaimana gitu ya? Mencari kata kunci bagaimana ya? Oke, pertanyaan menarik sih. Menentukan kata kunci. Saya selalu mengajarkan kalau kita punya tim di kantor atau di rumah, kita punya tim, lalu kita punya produk ini, kira-kira polymer plastik gitulah. Let's say ini polymer plastik gitu ya. Kalau saya paling efektif, saya kumpulin tim, saya tanyain, kira-kira kamu kalau mau cari produk ini itu akan menuliskan apa? Sebelum cara mencari kata kunci itu banyak, tetapi langkah awal saya selalu memposisikan sebagai pembeli, memposisikan sebagai pembeli. Kalau saya sendiri yang menuliskan akan menjadi subjektif kan. Tetapi kalau kita punya tim, let's say 3 orang, 5 orang, kita tanya, kira-kira kamu mau cari produk ini itu akan menuliskan apa? Nah itu kita kumpulin tuh, kita sudah punya beberapa varian kata kunci kan, yang make sense kita masukkan. Jadi itu real banget, karena orang mencari pasti pakai kata itu. Lalu yang kedua, yang gampang dari sini, tapi seharusnya pakai akun yang berbeda ya, jadi jangan pakai akun yang sama di Google Chrome-nya gitu. Dan di sini kita ketik plastik
polymailer. Nah, di sini ada beberapa kata pencarian yang muncul, yang berhubungan dengan produk kita yang mana, kita urutkan dari yang paling atas. Plastik, di sini ada plastik polymailer, di sini ada plastik polymailer 30 kali 40, kalau memang produk kita ukurannya ini, kita bisa pakai plastik polymailer 20 kali 30. Ini itu bisa mewakili bahwa kata kunci inilah yang banyak dicari orang. Lalu bisa pakai data pinter juga punya fitur untuk kata kunci. Benar nggak, Om Botak? Om Jo? Di data pinter ada fitur untuk mencari kata kunci kan? Ada. Ada ya? Ada. Nah, pakai data pintar juga bisa